si MLM, pungli. Lu disenggolnya sama orang yang tersinggung separah apa? Kalau separah apa sih kayaknya nggak ada ya bang, cuman kayak DM ada DM kan pasti kan? DM mah udah pasti, cuman gue kayak biasa aja gitu, kayak DM Sherlock tak parani. Ya, itu. Ada tuh ya? Banyak. Banyak ya. Sound horror kalau itu tuh. Sherlock tak parani. Nah itu sound horror tuh. Gue ngebahas Jaktim. Ada bocah Jaktim yang gak seneng. Tapi yang gak seneng sama gue nih lumayan pertu tuh jagoan. Ada nama. Iya. Abang-abangan ya? Abang-abangan. Gue tahu nama dia. Pas dia negor gue udah bengong gue 2 hari itu takut gue. Iya. Karena kan kalau followers lebih banyak dari kita mungkin banyak. Banyak. Ya, mungkin alhamdulillah kita punya interaksi bagus. Betul. Apa dan lain-lain. Tapi kalau pengen ngadu algoritma ayolah gas sama kita. Anjir. Iya gua akuin. Mungkin dia gak ketemu wadahnya kali. Iya. Karena di gang doang. Tapi berbakat. Bakat. Iya. Gak mau ke Jakarta. Iya. Coba lihat aku ke Jakarta. Wih. Wah ya dia. Makanya gue mulai ngumpulin bocah-bocah gue bang. Yang dulu STM. Teman rumah gue. Oke. Dan gue bikin podcast sama mereka sekarang. Oh baru nih? Iya baru gue mulai. Baru pengen gue rutinin. Belum tayang? Udah tayang. 1? 2. Udah 2. Cuma pengen gue rutinin aja. Iya. Harus dong. Iya. Sama bocah-bocah gue. Berapa orang mereka? Jujur. Terinspirasi dari lu. Cela. Bisa aja. Enak. Betul. Jujur belakangan persona influencer. Nice ya bang ya. Varsity. Menurut lu dari 1 sampai 10 cocok nggak? Jujur masih di bawah si Pungli. Masih di bawah Pungli. Masih di bawah Pungli. Iya. Pungli tuh udah juara itu. Udah juara ya. Udah Pungli juara. Tapi yang gue menarik Varsity jujur. Varsity-nya. Kenapa lu memilih image Hah? streetwear atau Varsity? Karena kan kakak-kakak influencer begitu. Kebanyakan ya? Kebanyakan begitu bang. Apalagi itu pakaian termahal yang gue punya. Oh, OOTD. Iya. Itu sekalian. Ya, jujur yang punya itu yang baru gue tahu nih. Orang-orang besar. Iya. Dustin. Sama tuh. Yura Yunita. Keren kan? Keren kan? Oh, lu orang ketiga? Pokoknya itu banyak yang punya. Cuman yang gue tahu orang besar itu yang punya. Itu apa sih Rotep Riot? Yoi, keren. beli gue itu nggak dikasih. Kalau yang lain dikasih. Iya. Kalau si Pungli kan kita tahu concern lo kemana nih. Iya. Lo punya pesan apa di balik itu? Jujur kalau influencer apa? Gue bingung aja kok orang bisa kaya cuman joget-joget depan mobil. Iya. Kenapa ya? Berarti ada permintaannya, Pos. Enggak. Ada demand-nya berarti. Ada demand-nya ya. Iya gue lebih ke iri aja kali ya. Gue kan ngonten sampai pungli, sampai dikira beneran. Iya. Iya, rumah masih ngontrak. Dia joget-joget. Udah beli jujur. Hah? Udah beli lu kan? Buat nyokap gue. Oh, buat nyokap. Buat nyokap gue, bukan buat Masya gue. Allah. Beda lagi tuh. Nah lo kan tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir udah bisa cari uang dari sosmed juga. Dari sosmed. Bahkan adik lu juga lu support. Iya. Masuk ke tadi konten baru lu sebulan terakhir itu. Selain si influencer, menurut lu konten di sosmed apa yang di mata lu janggal? Anjir kok ini ada duitnya ya? Konten di sosmed menurut gue janggal. Iya, kok ini ada duitnya ya gitu. Ini sih gue yang awalnya tuh reviewer mainan itu loh, yang bukan yang kayak Mendy gitu. Kalau Mendy kan proper tuh di studio. Iya. Yang itu loh, yang dinosaurus dimasukin kayak cairan-cairan. Oh iya. Guys, kita menemukan dinosaurus. Ternyata kaya loh itu loh. Itu loh. Iya. Sampai bikin truk-truk jalanan itu, Bener. bikin flyover gitu. Ternyata gede banget duitnya, Bang. Dari AdSense tapi. Benar. Iya. Karena apa? Buat anak kecil, Pos. Iya, nah gue pengen masuk situ tuh sebenarnya. Tapi buat itu janggal awalnya. Awalnya janggal. Oke. Dari mana ya duitnya? Oke. Ternyata banyak. Lebih banyak bahkan gitu kan. Iya. Nggak kayak konten gue kan, pungli itu kan resikonya gede bang. Benar. Pungli, MLM, semua konten gue kan resikonya kan banyak lah itu kan. Benar. Disamperin orang, Iya. disebelin kan.
mainan doang. Ya Allah. Dinosaurusnya kan nggak hidup itu nggak gitu. Bisa beli ya? Iya bisa beli. Iya, bisa beli ya? Iya. Iya bener-bener. Risikonya kecil tapi duitnya gede. Nah gue pengen ngarah ke situ nanti sebenarnya. Tapi lo harus beda dong dibanding yang dia tuh. Apa bedanya apa tuh kira-kira? Ntar ya. sebulan lagi anak gue lahir. Bener. Masuk situ nanti tuh. Iya. Anak gue harus kerja ya. Pokoknya AB harus inilah. Harus ada saingannya. AB cekut lah ya. Pos balik ke tadi menarik nih. Mungkin teman-teman banyak yang belum notice kayak si MLM, Pungli. Lu disenggolnya sama orang yang tersinggung separah apa? Kalau separah apa sih kayaknya nggak ada ya bang. Cuman kayak DM ada DM kan pasti kan? DM mah udah pasti. Cuman gue kayak biasa aja gitu. Kayak DM. Sherlock tak parani. Ya, itu. Ada tuh ya? Banyak. Banyak ya? Sound horror kalau itu tuh. Sherlock tak parani. Nah itu sound horror tuh. Padahal mah gak usah di Sherlock. Lu lihat aja konten gua. Iya. Gua gak pernah ngeblur alamat gua bang jujur. Oh di situ suka ada tuh ya? Ih plat mobil gua semua gak ada gua. Iya benar. Kan gua bilang gua bocah Jaktim, bocah BKT, bocah mana. Iya cari gua mah gampang sebenarnya. Cuma gak ada yang sampai Gak ada. ganggu lo. Gak ada ya? Gak ada. Paling sampai gue bikin bengong tuh pernah dulu banget tapi awal-awal konten Jaktim tuh. Oke gimana tuh bikin gue bengong 2 hari tuh. Nah gimana cerita itu? Gue ngebahas Jaktim. Ada bocah Jaktim yang gak seneng. Tapi yang gak seneng sama gue nih lumayan pertu tuh jagoan. Ada nama. Iya. Abang-abangan ya? Abang-abangan. Gue tahu nama dia. Pas dia negor gue udah bengong gue 2 hari tuh takut gue. Iya karena udah abang-abangan banget bang. Apa yang diucapkan tuh? Maksud lo apa ya bikin konten kayak gitu? Dia nyangka gue tuh bocah Jaksel. Dulu kan gue ngecengin kayak ngecengin Jaktim kan. Dia nggak tahu kalau gue orang condet. Emang gue bocah Jaktim. Dia nggak suka sama konten gue ya udah. Gara-gara dia bilang kayak gitu gue. Karena gue tahu jagoan nih orang. Iya. Jadi bengong gue 2 hari. Tapi nggak kenal. Guanya nggak kenal. Cuma lo tahu ya. Gue tahu dia. Iya. Sejagoan apa gitu. Jadi follow-followan nggak? Jadi follow-followan, alhamdulillah. Oke. Ya gue minta maaf. Oke. Minta maaf gue. Udah itu doang sih yang paling gue bikin bengong tuh. Benar. Tapi aman ya? Aman. Sejauh ini mah aman. Nah gue yang menarik kan, lo juga salah satu gue liat aktif nih. Lo Arif Brata, Oza. Kita kemarin sempat bikin konten kan. Pas lagi off cam, lo ada diskusi menarik tuh lo sama Oza kan. Kita TikTok harus polanya gimana lagi nih? Anjrit. Coba bisa dibocorin tipis gak lu cara lo ngeriset tuh gimana? Cara ngeriset? Tuh Jai, lo harus belajar juga nih. Iya untuk nge-build tren tapi tanpa norak. Tetap menjadi diri lu sendiri. Pasti kan ada caranya tuh. Ngikutin tren ya? Polanya kayak gimana iya? Gue sih biasanya kalau dapat ide nih, ide gitu. Biasanya gue nyekrol tuh. Nyekrol aktif. Oke. Sebelum tidur 2 jam minimal. Buset lama juga. Rata-rata. Iya. Biasa nunggu ngantuk gitu kan. Nyekrol. Kalau gue pribadi, kalau ada konten yang bikin gue kesel, itu gue bikin. Justru. Iya. Oke si MLM. Pungli, semua itu kan keresahan gue tuh. Oke. Oh iya ya kesel ya gue. Nah kalau gue arahnya ke parodi. Parodiin pelaku. Oke. Nah kalau Oza arahnya kan ke monolog kan. Iya. Nah gitu arahnya ke situ baru dah tuh bikin sama gue. Pokoknya minimal 15 video gue dari satu premis. Oke. 15. Banking ya? Banking. Tujuannya bukan banking sih. Tujuannya kalau nggak FYP gue push tuh sampai 15. Dicoba. Kan ada orang baru satu premis. Nggak FYP nggak bikin lagi sayang. Oh lu enggak? Enggak. Lu ambil 15. Minimal 15. Kalau nggak FYP juga ya udah ganti. Lu lempar TikTok dulu atau Instagram dulu? Awal ngonten sih TikTok. Oke. Sekarang IG. TikTok sekarang gue udah apa ya? TikTok udah nggak bisa jadi ini bang apa ya? Udah nggak bisa jadi patokan. Oza aja yang followersnya 1 juta lebih aja kadang yang nonton cuma 50. Oh gitu ya? Iya. Oh oke. Kalau IG kan followers lu gede ya penonton lu lumayan gitu kan. Iya. Ya kan nggak jeblok-jeblok banget gitu. Followers gua 600.000 kali sekarang tuh. Udah berapa tahun 600.000 doang kan. Oke. Si IG nih? TikTok. Oh si TikTok iya. Masih ada gue yang nonton kadang cuma 3 kalau nggak 12. Buset. Seharian. Iya. Oh masuk bisa akal begitu ya? lu TikTok iya. tuh.
Itu TikTok. Iya, oke. Nah, that's why lo kayaknya IG dulu sekarang. si IG dulu aja deh. Iya, sekarang TikTok udah bingung gue. Kayaknya yang di FYP-in yang jualan keripik ketumbar aja tuh. Bam. Kayaknya yang lebih yang ke dagang-dagang bang, kayaknya ada TikTok dah. Yang dinaikin ya? Iya sama, gue nggak tahu dah penonton TikTok tuh lebih ke banyak bocil. Kalau gue nge-share video-video STM, video-video yang nggak ada kritikan, pokoknya yang nggak jelas tuh, FYP tuh. Oke. Kayak gue kan ada tuh karakter abang-abangan STM kan, Iya. bocah-bocah tawuran, Bener. bocah-bocah so jago. Nah itu rame tuh, komennya juga rame. Tapi ketika gue bikin konten-konten kayak sok-sok ngeritik apa gitu, ngebahas apa, sepi tuh biasanya tuh. Apa nggak paham nih gimana? Ya? Iya, TikTok tuh. Tapi itu mengurangi ini nggak? Mengurangi timeline postingan lo? Enggak sih. Tetap TikTok tetap posting kan? Posting mirror Iya. doang sebenarnya. Mirror doang ya. Iya. Cuma lu dahulukan sih Instagram. Karena komunikasi gue yang sama followers tuh yang intens tuh di Instagram. Balas-balasan komen, story kan gue mainin juga tuh. Iya benar. Story gue. Benar. Itu lu riset begitu tuh tolak ukurnya apa, Pos? Riset yang mana? Iya maksudnya mau bikin konten atau lu posting sore. Oh. ini begini. Lu punya tolak ukur apa? Gaya lu aja udah. Nah itu gaya gue aja kayaknya bang. Oke. Gue ngikutin kayak ya kalau kita ngobrol sama senior kayak Bang Arif Brata Iya, gitu iya. kan. Dia nanya-nanya mereka, lu posting jam berapa bang? Jam segini gue ikutin. Oh di gue bekerja, di dia bekerja. Iya. Gue posting terus. Kayak gue nih, gue kan sekarang jam 10 pagi. Nah itu sebelumnya gue jam 4 sore. Gue mulai jam 10 pagi itu pas bulan puasa. Oke. Gara-gara menurut gue posting jam 10 pagi tuh orang lagi puasa tuh itu lagi ngantuk-ngantuknya tuh. Iya benar sih, benar. Kan gue posting makanya keterusan sampai sekarang tuh. Oke. Dan kayaknya emang oke hasilnya. Hasilnya oke. Sampai Ada yang komen. Oke, jam 9.45 gitu-gitu pas gue posting tuh. Sampai dibacain sama followers gue sendiri kan. Dia udah inget tuh berarti. Iya. Tiap jam segini nih. Bahkan ketika gue nggak posting pun pada nagih kan jam 10 gitu. Jam 10 nggak nih bang, kagak ada postingan gitu-gitu. Diingetin. Iya. Diingetin. Gila. Lu ada temen nggak patokan yang ada dampaknya cuma nggak terlalu gede. Algoritma sama tuh orang kayaknya nggak ngaruh. Ada nggak lu? Gua ada. Siapa ya? Gofar. Algoritma nggak ngaruh. Iya. Apa namanya jalan, gas. Apa selalu FYP? Instagram maksud gue. Oh, Lu sehari posting paling banyak satu. Oke. Gue kan ada beberapa pekerjaan lah. Alhamdulillah kemarin. Sempet 5 sehari gue. Nggak ngaruh, FYP aja. Like saya banyak aja. Terus Gofar bilang gini. Gue udah jalanin ini dari 2017 kok kata dia. Sehari banyak. Maksudnya endorse kan? Kan endorse kata dia. Maksudnya lu yakin karena masih klien? Nggak apa-apa, emang kita punya follower. Dalam hati gue, ya lu enak. Udah gitu. Cuma cukup berhasil. Nah Gofar tuh cukup ngajarin kalau endorse nyampah nggak apa-apa. Kalau endorse nyampah nggak apa-apa. Iya, jadi gue pernah rekor tuh feed 45 menit jeda. Seriusan lu? Iya asli. Nah itu kan gue jadi punya tolak ukur yang oh begini karena si Gofar Wancoy posting jam 6 pagi. Tapi Wancoy segede-gedenya Wancoy kalau posting collab agak turun like saya. Kalau collab sama orang, sama brand. Nah, tapi si Gofar ini bilang juga dia termasuk orang yang gue setuju ya. Tidak suka mengarchive atau menghapus postingan lama. Karena menurut Gofar ini portfolio kita kok. Pernah kerja sama brand ini. Wah, tuh gue pelajari tuh. Oke. Berarti nggak ada ref khusus tuh ya? Ada. Tuh ya. Semuanya ada tuh ya? Itu buat dia tuh bonus. Kata dia gitu. Nah itu gue pelajari jadi. Nah gue baru nangkep tuh ya kayak diskus sama Brata, Sastra, Oza. Ya emang orang kalau makin banyak postingan itu menandakan lo aktif. Iya. Dan klien suka, tulis setuju ya? Iya, biasanya kan klien gue nggak tahu ya dari cerita-cerita yang gue temenan sama agensi aja. Iya. Biasanya agensi tuh kalau sebelum endorse kita kan pasti nyekrol dulu tuh. Oke. Nyekrol feed biasanya gitu. Iya benar. Terus mereka juga punya alat ini, Pos.
bisa lihat insight lu. Betul. Secara ini. Betul. Iya benar. Pernah ada yang laporan juga tuh. Iya, karena kan kalau followers lebih banyak dari kita mungkin banyak. Banyak. Ya, mungkin alhamdulillah kita punya interaksi bagus, Betul. apa dan lain-lain. Tapi kalau pengen ngadu algoritma, ayolah gas sama kita. Anjir, iya gua akuin. Gitu. Tapi itu yang bagus sih, karena lu juga kadang tipe yang balas followers kan. Iya. Ya bagus itu Karena benar. gue menjaga banget Instagram gue bang. Ya, Bahkan gue collab aja nggak mau ngasal gue sebenarnya. Oke. Gue banyak teman-teman gue konten kreator juga, tapi nggak masuk sama persona gue di konten nggak bakal gue collabin. Oke. Iya. Tapi di request gak? Bang boleh gak collab? Gue sih mau aja ngonten sama mereka ya. Cuma jangan di collabin itu. Iya, jangan ngeganggu feed gue. Iya, Ada iya. aja sih sebenarnya yang marah Oke. mah. Cuman gue gak peduli sebenarnya. Oke. Jadi itu lo atur tuh pos ya? Gue atur banget. Oh, keren, Story keren. gitu. Bahkan ada kerjaan-kerjaan aja. Gue kalau ada kerjaan gitu misalkan yang harus banget posting. Nah gue harus bikin konten bridgingan untuk ke situ tuh biasanya tuh. Entah dari story, dari apa. Iya. Jadi followers gue nggak kaget tiba-tiba ada ini gitu. Oke. Bener-bener Iya. gue jaga pokoknya. Kalau repost story dari followers? Nah itu juga gue selektif banget Nah. gue. Itu ya kalau lu beda ya kan lu udah di atas gue lah sama Wancoy lah. Jadi ada satu momen Wancoy itu kan followernya balap-balapan sama gue sekarang kan. Iya. Dari yang GoFur 40.000 balap-balapan, ya gue cukup yakin dia akan ngelewatin gue lah. Ada satu followers gue gini, Bang, lu udah mulai kesalip nih sama Bang Wancoy. Terus gue salip lagi ada. Dia jawab gini, lumayan kecubit gue. Karena Bang Wancoy nggak nge-repost kita semua bang. Itu. Jadi kita sayang sama dia. Tai, bukan itu poinnya gue bilang tai. Tapi maksud gue, lu sepakat ya kalau post diminum. Kita emang perlu ada ngejalin komunikasi juga sama si followers, jangan pasif bener ya. Sepakat gue, tapi gue ngebalesnya harus ya bakal Di jadi komen. konten juga. Enggak, Oke. story bisa. Oh, story bisa. Komen juga, komen yang gue bales tuh yang sejalur aja sama konten gue gitu. Kayak misalkan gue kadang suka emang mancing-mancing gitu. Suka mancing-mancing kayak sarapan pagi pakai salad misalkan gitu kan. Kan gak cocok buat gue kan. Cocok ya. Alhamdulillah deh kalau gitu. Ini kan dia nyamar aja, nyamar. Sepatu si kece deh. Sepatu kece. Iya, gue posting gitu kan, set. Kalau yang balasnya semoga sehat bang, nggak mungkin gue balas dong. Iya. Kalau ada yang balas kayak cocok tuh, baru gue balas. Bisa diem nggak? Nah, Iya. itu kan jadi konten. Jadi buat konten, gua. bener. Iya gitu, nggak semuanya harus gue balas dan repost. Iya benar. Kadang kan ada yang minta foto tuh. Minta foto sama kita tuh, ya kan bang minta foto terus di tag kita kan. Iya. Kalau nge-tagnya biasa-biasa aja mah nggak bakal gue repost. Tapi kalau ada yang komen-komenan, abis foto sama Putra Wilayah, gitu-gitu kan, baru gue repost. Makasih ya tadi uang koordinasi gitu. Ya, pintar. Jadi konten. Keren. Udah dipikirin semuanya Jai. Iya. Sama dia. Tapi ada nggak konten creator yang ngajak lu collab, bang, bareng bikin konten apa? Lu males? Banyak lah itu. Banyak bang. Yang nggak sesuai bukan gue marah ya. Iya. Ya kadang itu bang. Apa? Ketika dia ngajak collab nih sama gue. Kan dia pasti berharap kan mau kolaborasi akun kan sama gue. Iya, Nah salah gitu. satu dia. Kalau lu ngajak gue collab, gue nongol di konten lu doang tanpa kolaborasi nggak apa-apa. Tapi kalau udah sampai collab ya itu lagi-lagi gue ngejaga banget feed gue. Itu menurut lo harus dikomunikasikan gak ya? Apa? Harus dikomunikasikan ke orang itu gak? Jadi gue ada pengalaman gini pos. Apa? Ada konten creator baru lah. Ya followernya belasan ribu. Baru gue cuma support gitu. Bang Riko boleh bikin konten gak? Gue mau interview lo nih ala-ala. Siap. Gue udah nyiapin waktu nih 10 menit. Tak, gitu. Jadi nih bang mantep nih. Beres. Posting collab mau gak bang? Gue yang ngerasa gini. Wah timeline gue deh. Mulai keisi nih gue. Kayaknya belum bisa. Dia masih maksa gini loh pos. Iseng-iseng gue add dulu bang ya. Siapa tau lo mau accept lusa. Iya. Gue diem tuh. Iya. Ditagih. Di posting. Bang gak bisa accept collab. Dalam hati gue gini. Kan kita bahasa satu baru kenal. Iya baru kenal. Dalam hati gue gini. Udah bagus gue mau tuh bikin konten sama lo tuh. Maksudnya jangan dipojokin. Gue juga ada part itunya. Iya. Atau better gue sampein aja langsung ya. Sorry nih kalau collab belum bisa gitu kali ya. Kalau gue nyampein. Oh gitu biasanya ya. gue nyampein kayak gitu.
gue sampein gitu. Gue lagi ngejaga timeline gue banget nih kayak gitu. Oke. Sempat ada yang marah juga, cuman ya udahlah. Hak dia juga marah kan, tapi hak gue juga buat. Benar. Nah, itu. Oke. Karena emang apa namanya itu buat beberapa orang mungkin kalau komunikasinya nggak nyampe, mungkin jadi sensitif kali ya. Ini jujur aja bang, gue kalau nggak terlalu deket banget nih, gue nggak enak take collab. Oh iya. Iya, gue udah berapa kali gue kayak collab sama Bang Ari Keriting, apa Bang Mamat gitu. Cuman gue tag biasa, tag collab enggak, karena gue nggak enak. Iya. Gue paling kalau misalnya gimana, kalau baru ketemu sekali banget gitu ya, gue nanya dulu, boleh gak? Boleh nggak? Iya, gitu. paling kalau emang perlu gitu. Iya. Ada juga yang kocak gini, lu pernah nggak? Gue kan ada podcast satu lagi, yang minta interview dia nih, kok mau dong gue di interview, gue lagi promo A gitu, yang mau dia nih, udah set teasernya gue rasa seru nih, nih gue jadiin highlight terus nih, set konten udah naik nih, siap, itu kan konten dia yang mau. Memang gue gak minta, tapi gue udah kenal lama. Gue post collab. Gak di save dan gak di like. Padahal nih interview dia yang mau ya. Gue bilang, ada tuh orang-orang udah tuh. Kagak di-add di story, kagak komen. Hah? Ada jujur. Dulu sih gue ngerasanya, anjir nih. Tapi sekarang mah, ya udahlah namanya juga medsos. Udah itu aja sekarang mah udah gitu doang. Udah sekarang gak usah diambil pusing kalau gue sekarang mah. Gue sempet punya teori gini, post di Instagram. Ini kan Gen Z kita sama-sama tahu postingan IG-nya kadang 6, 2, profile picture gak ada. Gue pernah mikir gini, jangan-jangan regenerasi influencer gak ada. Regenerasi? Iya. Berarti entar selamanya kita doang nih? Maksudnya ya karena gaya mereka ngeposting kayak gitu. Iya ya. So-so apa ya namanya? So misterius ya? Iya. Benar juga sih. Lo pernah ngamatin gak tuh? Iya sih, biasanya itu. Tapi kita happy-happy aja karena kita pesaing. Iya. Kecuali TikTok ya, ini gue bahas IG. Iya sih, masa-masa puber gitu sih. Kayak kadang postingannya, kadang ada nih minggu ini ada foto profilnya. Iya. Minggu depannya udah gak ada. Udah gak ada. Iya. Gue pernah nanya langsung pas. Ke Gen Z tersebut? Iya. Apa katanya? Di generasi kita bang, kita tuh gampang sensi kalau ngapain sih lo posting itu? Gitu, jadi mikirin temennya. Tapi itu terjadi di semua. Iya. That's why mereka gak ada profile picture. Akun punya 5. Iya buat apaan ya? Udah bukan second account lagi, 5. Gue kirain itu cuman bercandaan tau. Oza kan sering bahas tuh. Iya. Ternyata Ada. Nah jadi gue melihat bagus juga nih loh. Jadi kita gak ada pesaing nih. Jujur, gue juga punya akun. Ada 5. Bam. Tapi buat nge-push konten gue di TikTok. Oh gitu. Iya. Posting Clippers gitu ya? Baru posting, komen-komen, repost gitu. Okay. Jadi algoritma TikTok ketipu tuh. Bukan buat neror orang, bukan kalau gua. Oke. Itu doang. Jujur ada tim nggak Pos? Ada tim, Iya. baru 3 bulanan lah. Ada tuh. Selebihnya silih berganti sebenarnya. Kayak freelance ya? Iya, enggak freelance apa ya, baru berapa bulan cut gitu. Gua dulu tuh terlalu ngerasa hebat kali kayaknya ya, apa-apa bisa sendiri gitu. Iya. Lama-lama gue pusing juga, ternyata nggak bisa kayak gitu. Di bagian mana lu ngerasa kelabakan kayak, gue perlu orang nih? Bagian editing sih sebenarnya. Iya, editing gue juga bisa, karena di saat gua nge-hire editor nih, gue kayak ngerasa kayak jagoan gue. Oh gitu, iya. Ngejelasin. Gue bisa ngerti. Ngejelasinnya kayak, kenapa gue harus ngejelasin lagi ya gitu. Iya. Kenapa gue harus ini ya. Nah dulu gue ngerasa itu tuh. Tapi setelah gue banyak main ke podcast orang nih kayak gini. Iya. Ke tempat event kemana. Lu gak boleh kayak gitu tahu kata dia. Iya. Di saat kerjaan lu yang itu lu pegang, lu bisa mikirin hal yang lain. Katanya. Iya, Lu lebih cepat tumbuh gitu. Bener-bener. Akhirnya gimana? Akhirnya gue nge-hire orang. Udah mulai lu percayain lagi. Mau gak mau gue harus percaya. Sekarang. Ini sedang berjalan. Oke. Dan ya gitulah ternyata kerja tim tuh juga lumayan susah sih kalau gue belum pernah jadi pemimpin kan.
Oke. Ternyata jadi pemimpin tuh ya apa ya? Lu punya Bukan tugas yang gampang. Iya, bukan tugas yang gampang. Tanggung jawabnya sih. Betul. Respect deh buat pejabat di negeri. Jadi cadap. Bab. Bob. Tapi yang pejabat dia. Iya. Jangan jujur hard selling. Jujur hard selling. Hard selling enggak apa-apa pejabat. Iya. Jadi Takut Ferry Irwandi nonton aja nih gua ini. Iya, langsung ya rada kaget ya. terus juga kita belakangan chat lu mau daftarin haki sebuah Iya. nama. Itu buat apa tuh, Pos? Nah, gue dari dulu sebenarnya bocah ngejalanin baju kan, gue dari STM juga kan. Iya. Dulu gue udah pernah bikin belajar nyablon. Afdruk tuh gue. Gua ngabdruk gua akuin. Gue akuin. Iya, ngabdruk. Afdruk tuh. Bisa lu, Pos ya? Dulu, sekarang gue nggak tahu deh. Oke. Dulu zaman dulu tuh gue pengen banget punya sablonan lah gue. Punya konveksi, punya kayak gitu, pengen banget. Sekarang kayak udah ada duit nih. Kenapa gue nggak nyoba lagi gitu. Gue emang basicnya seneng usaha sih sebenarnya. Iya. Dulu aja sebelum baju kan gue ayam goreng sambal hijau. Oke. usaha gitu, gagal. Oke. Sempet bikin airbrush motor, pernah gue. Serius Sama lu? teman-teman gue. Keren. Belum ada sebulan kompresor hilang. Bab, Keren. hilang karena Dimaling orang karena waktu itu kita bikin gubuknya gitu, base-nya dikober. Dikober, naruh kompresor di situ. Terus pas gue lagi di Medan teman gue nelpon. Yong, gue dipanggilnya Keong kalau tongkrongan itu. Kompresor hilang. Ger, mantap. Belum ada sebulan tuh, Bang. Udah. CCTV ada. Nggak ada. Hantu mau ngadu juga nggak kedengeran itu di kober. Oke. Nah, ini mau bikin clothing. Clothingan. Gue nggak tahu ya arahnya ke clothingan atau apa gitu. Tapi intinya apa ya? Gue pengen dari nama ini gue punya clothingan, punya studio, PH, banyak banget lah. Amin. Itu deh. Udah dimulai belum daftarnya? Kemarin kan kita tadi ngobrol. Lagi logonya ya kan, lagi proses logo. Abis Lagi bikin logo nih lo. Iya gitu. Cuma dengan nama yang lo mau nggak ada yang punya ya? Sejauh ini ya? Sejauh ini sih kemarin gua nanya sih belum ada ya. Belum ada. Cuman gua ya udahlah, coba-coba aja dulu. Nah, kemarin kos-kos yang lu pakai tuh Yang mana? itu nggak lu jual. Kagak, gua pakai sendiri tuh. Tapi banyak yang minta pasti kan? Banyak yang minta. Banyak. Oke. Gua tuh kadang suka gitu, emang sering bikin kaos gua. Apa tulisannya lupa gue? Versi pribadi apa? Istilah kata versus warga. Oh iya. Istilah kata versus warga. Itu. Itu gue yakin lu bikin cepet emang merem. Bikin Cepet cepet. aja. Cuman gua kayak Cepet aja. bukan Merem. itu yang pengen gua iniin, Bang. Oke. Yang gua sebut. Iya. Itu yang namanya itu yang pengen gua gedein. Tapi kan itu bisa jadi brandnya. Ini desainnya. Oh, bisa ya? Bisa dong. Oh ya udah berarti gue bikin itu dulu, ntar bikin itu. Iya, jadi si nama brand lo yang kita diskusikan itu di dalam label. Oh iya. Iya misalnya Nike. Iya. Tapi kan kata-katanya bisa apa aja. Iya sih. Itu. Gitu ya. Boleh lah. Insight nih. Kayaknya lo ada 2 deh desain kaos. Satu lagi apa lagi ya? Ah? Yang lo pernah pakai itu satu. Jaktim Pride dulu. Oh, Jaktim Pride. JKT MPRD terlalu segmented itu. Anjir. Jaktim Pride. Jujur deket dari lokasi kita. Deket. Ini kan Jaktim ini. Satu wilayah ini. Cuman rada elit aja untuk Jaktim ini. Bam. Iya. Sebelahnya BKT, Bang. Iya. Tempat nongkrong gue. Jujur sore banyak motor. Banyak motor sini. Bocah ember sini. Gue pacaran di kompleks ini dulu. Oh gitu? Nyari cabe-cabean. Serius lo? Cipinang, CI. Cipinang. Makanya gue waktu interview dia aja gue kayak, dia kayaknya harusnya bisa nih. Pos Cipinang nih. Boy. Cipinang. Iya, deket deh. Iya. Daerah dia. Jujur wilayah old money katanya. Cipinang mah out money bro untuk Jaktim. Iya. jangan siapa jangan. Nah, gak apa-apa juga. Cipinang iya sih. Jakarta Timur. Aduh nama komplek apa dulu ada kejuaraan basket di situ tuh. Dimana? Dekat pagi sore. Dekat pagi sore. Bilimun. Bilimun. Tahu Tahu pagi Iya. sore. Kalimalang kan pinggiran situ. Sini.
Kalimalang ya? Iya ya? Masjid Lorong Waktu. Oh iya ya? Iya ya. Dulu tuh di Bilimun ada lapangan basket. Suka ada kejuaraan di situ. Dulu tuh gue kayak, wih Bilimun kayak nama-nama tempat di Amerika nih, LA apa. Jujur jauh. Jujur jauh. Tahun berapa? 2005. Jujur jalanan masih sempit. Masih sempit. Iya maksudnya gue kayak Bilimun, Bili gunung gitu. Bili bulan, Bilimun. Jauh. 2005 kali Malang tuh gimana zaman dulu ya? Iya. Oh jalan masih kecil tuh ya? Ih tanah semua itu. Debu semua itu. Jaktim Pride gue akuin. Tapi kurang lebih karena lu berada di area Jaktim, personal branding lu jadi kebentuk. Iya. Gitu bang. Gue Jaktimnya lebih ke Jaktim ini sih. Pondok Gede, Jatiwaringin, Cawang, Jatinegara, situ-situ gue. Wah tuh keras semua tuh. Iya, Jaktim gue lebih ke situ. Kadang kan orang-orang Cakung tuh, masa lu nggak tahu di Cakung? Ya nggak tahu, itu jauh banget dari Jaktim gue. Iya. Jaktim gue lebih arah ke Bekasi itu. Sini Bekasi ya? Iya, Pondok Gede. Iya benar. Jadi di Jaktim gue masih ada bahasa kagak danta tuh. Bab, iya. Masih ada. Kagak danta, yang berarti lupa gue. Gak jelas. Agak jelas. Itu bahasa Bekasi tuh ya? Iya. Jujur Bekasi awe. Awe Bekasi. Pican. Iya. Itu. Nah, menurut lo wilayah seseorang itu menentukan ini nggak? Menentukan cara dia berpakaian, cara dia bersikap, menentukan nggak? Wilayah. Iya wilayah. Atau lu bisa bilang gini, kontras gak Jaktim dan Jaksel, kontras gak? Dari kacamata lu. Kalau nongkrongnya beneran nongkrong ya kontras banget lah pasti bang. Oke. Kontras banget. Apa ya coba kan? yang paling signifikan? Dari nih diambil tahunnya dulu nih. Kalau sekarang udah rada nyampur nih Jaktim. Oke, kalau sekarang nyampur betul. Iya. Kalau zaman-zaman dulu mah udah jelas lah. Motor yang ada stiker harta tahta Raisa tuh udah pasti Jaktim tuh. Oke. Iya. Udah pasti Jaktim Iya tuh. bener. Kan? Oh itu Jaktim tuh ya? Iya. Bener sih, kayak Senopati agak berat sih begitu sih. Agak berat tuh. Udah pasti bener. di dashboard motor ada teh pucuk tuh Jaktim sih udah pasti. Iya bener. Iya bener. Di motor ada Di parkiran nih, lu lihat parkiran nih di dashboard motor ada teh pucuk. Tuh punya bocah Jaktim tuh. Iya. Rada kalau Jaksel tuh udah pasti botol minuman Jaksel apa sih? Tumbler gitu-gitu. Iya benar. Iya. Udah pasti kontrak. Jakarta Utara apa ya? Jakarta Utara? Jakarta Utara. Kira-kira. Wah kalau Jakarta Utara apa ya? Apa ya? Lebih dia lebih Bronx dari Jaktim sih bang. Iya. Ecek-ecek di mana-mana ada. Iya. Di Jakut tuh satu-satunya Jakarta yang ada bajing loncat tuh di situ kayaknya ada. Iya ya. Iya. Di daerah lain nggak ada tuh bajing loncat di Jakarta ya. Tapi Jakarta Utara juga ada perumahan Old Money juga ada, Ancol. Ada. Jejo rumah sih itu Jejo. Ancol. Jakarta Utara tuh kebagi dua tuh. Ya ada Peak, ada yang Semper apa ya, yang Jakut Bronx banget tuh. Wah itu sih dari namanya juga Bab. Iya. Semper sih. Apa sih namanya? Pokoknya itulah. Itu cocok itu Tegar kayaknya tuh ya. Semper ya, ada. Jakut lebih keras dari Jaktim sih menurut gue. Oh gitu ya. Iya. Kalau Jaktim tuh masih ada enjoy-enjoynya lah. Masih ada slow-slownya. Iya Gitu. benar. Jakarta Barat? Kalau Jakarta Barat. Juga nyantai ya. Slow juga tuh. Iya banyak cindo kan situ. Bener, jujur jalan panjang. Iya. Banyak duran kiri. Iya. Banyak cindo bener. Banyak cindo juga tuh Pik 2 kan dia. Tangsel mendekati Jaksel loh, Tangsel. Tangsel iya, jujur iya Tangsel. Iya, gue tinggal Tangsel. Dulu gue pernah di Tangerang juga, STM. Nah gue ibaratnya Tangerang yang Jaktimnya tuh gue, Tangerang kota. Oke, STM Global School? Bukan. Gue di Terminal Cimone STM gue. Buset. VOC. Oh. Voktek. Lu kalau ngeliat filokan VOC itu STM gue. Buset. VOC 1602. Gila. Bahaya tuh. Pasti rajin belajar kan? Enggak lah. Jelas tidak. Jujur. Dulu zamannya inbox, gue tawuran di inbox. Iya. Pas Piwi Gaskin kita
lempar-lemparan. Live tuh. Live dulu kan Inbox kan sering Iya bener. muter-muter kan. Iya. Dulu di Metropolis tuh tahun 2000 berapa tuh ya. Pokoknya gue STM tuh dari 2008 ke 2011. Yaudah tuh. Tiap ada Inbox atau apa gitu. Samperin tuh. Samperin. Ketemu musuh ribut gitu. STM gue dulu tuh. Widih. Yoi bocah jalur gue bos. Anjing. Iya. Beneran bukan sekedar konten. Bener. Gak bisa dibohongin tuh. Bener. Kan STM gue Tangerang. Lu Tangerang kan kota. Jakselnya kan. Bintaro kan. Iya. Oh iya sekarang Bintaro sekarang. sekarang. Dulu Cempaka Putih. Cempaka Jakarta Putih. Pusat. Jakpus tipis ya. Iya, Jakpus, Cempaka Putih Timur. Iya, Jakpus deket Kayu Putih tuh. Taman Solo. Bener. Taman Solo. Iya. Ah, Rawasari. Iya kan? Bener. Jujur gersang. Gersang, Cempaka Putih. Kan rumah gue situ. Iya, Maksudnya area rumah gue ya. Cempaka Putih ya sih. Kan ada Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Barat. Hmm. Kalau kesini dikit Kelapa Gading udah. Iya. Sininya bypass. Iya. Lu bocah situ ya. Gitu, lahir situ gua. Oh lahir situ. Lahir situ sampai SD kelas 4. Pindah ke Bintaro bareng nenek gue. Kelas 4. Kelas 4 SD pindah ke Bintaro gue. Keren. Bintaro. Gitu, dulu. Nah lo berarti STM di situ rumah di pas di Tangerang? Di Perum 4. Oke. Jujur, yang tahu sekeras apa Perum 4 komen di bawah. Iya. Lumayan tuh. Oh iya. Lumayan keras tuh di Tangerang Perum 4 tuh. Gitu ya? Yoi. Model-model abang-abangan kayak Bang Wancoy banyak tuh di situ. Oke. Wah, daerah yang tidak kalah keras Bukit Golf alias Dadap. Tahu gue Dadap. Wah, itu chaos tuh Dadap tuh. Iya. Aspal jarang. Wilayahnya Bintang Emon. Iya. BE. Pinggir laut kan? Iya. Iya. Bandara, belang-belang bandara situ kan? Normal alias tengah-tengah tiang listrik. Nggak ada trotoar. Apa? Tengah-tengah ada tiang listrik. Cuma nggak ada trotoar pemisah. Jadi sering nabrak motor. Iya. 70% mayoritas truk. Iya benar. Kampungnya Optimus Prime. Bener kampungnya Optimus Prime. Jadi si Bintang Emon pernah ngobrol bang. Biasanya gue kalau lagi reuni sama anak-anak gue. Tangannya satu udah gak ada. Iya. Tauran. Keren. Bocah jalur, bocah basis. Iya. Cuma emang kalau kita basicnya nongkrong. Menurut gue itu juga lumayan ngebantu dalam hal kita bikin konten gak? Banget bang. Bener kan? Serius. Beda orang biasa nongkrong sama kagak tau. Beda. Dari ngobrol, dari apa gitu. Gue ya udah tongkrongan STM. Bocah-bocah gue tuh banyak tau yang jago buat bikin lagu gitu bang. Oke. Bikin lagu. Cuman sampai rekaman gitu. Tapi buat di tongkrongan doang. Lagunya agak pernah di ini. Iya sih. Gak pernah disebar. Mungkin dia gak ketemu wadahnya kali. Iya. Karena di gang doang. Tapi berbakat. Bakat. Iya. Gak mau ke Jakarta. Iya. Coba lihat aku ke Jakarta. Wih. Wah ya dia. Makanya gue mulai ngumpulin bocah-bocah gue bang. Yang dulu STM. Teman Oke. rumah gue. Oke. Dan gue bikin podcast sama mereka sekarang. Oh baru nih? Iya baru gue mulai. Baru pengen gue rutinin. Belum tayang? Udah tayang. 1? 2. Udah 2. Cuman pengen gue rutinin aja. Iya. Harus dong. Iya. Sama bocah-bocah gue. Berapa orang mereka? Jujur. Terinspirasi dari lu. Cela, bisa aja jadi enak. Bener. Iya lu bertiga bersahabatan kan. Iya bener. Bersahabat. Dari SMA bener. Iya. Nah itu teman rumah gue. Oke. 2 orang ini profesinya apa mereka sekarang? Yang satu masih kerja di kafe. Di restoran gitu, di restoran. Yang satu kerjanya apa ya dia? Di yayasan gitulah, buat nerima-nerima orang kerja gitu. Oke. Dan lo emang masih intens berhubungan? Gue masih sering nongkrong bang, masih Oke. sering ke sono gue sebelumnya mah nongkrong. Inisiatif dari lo nih? Inisiatif, Oke. karena ya gue terinspirasi dari lu. Oh ternyata teman kecil ya, ngobrolnya enak ya gitu. Karena bagian kita ngobrol mengalirnya tuh kalau teman lama tuh nggak ada mati-matikanya tuh, lebih ngalir tuh. Nah, gua sama Sastra Oja ngobrol tuh, bercanda. Tapi kayak gua ngerasa bukan diri gue nih. Oke. Gua kayak ngikut tongkrongan dia. Oh. Ketika sama temen STM gue ya udah ngalir aja, gue kayak Iya, nggak capek bener. gitu. Bener. Ketika nongkrong sama Oja Sastra bikin podcast, gue plesetan apa lagi? Iya. Dia ngebahas Jaksel, gue kagak paham Oke. gitu-gitu.
Nah yang ini lu lebih seru kayaknya buat Lebih seru. jalan ini. Iya. Ngebahas potongan ayam aja kita bisa setengah jam sejam. Bener kan? Iya kan? Belum kenakalan masa. Iya. Dulu ada teman gue namanya Tulen tuh. Jadi kita nongkrong tuh Tulen, namanya Tulen. Buset. Jadi dia seumur hidup nggak pernah pacaran. Oh gua ada temen kayak gitu. Baru ketemu dia kemarin. Iya. Seumur hidup gak pernah pacaran dengan alasan? Takut sama cewek. Oke. Takut sama cewek. Iya. Umur selalu. 93, iya. Oke. Sama pokoknya seangkatan lah kita lah. Kita tuh selalu nongkrong depan rumah dia. Bakar-bakar atau apa gitu. Si Tulen tuh ibaratnya kayak bahan suruhan lah gitu. Karena badan dia paling kecil kan. Oke. Nggak pernah tawuran Oke, gitu-gitu. oke. Iya. Pokoknya tiap kita tuh ada kali sebulan bisa 2 kali bakar-bakar ayam gitu. Di rumah dia. Di gang ya kan. Kita kayak ngelepas komblok jadiin tempat areng gitu tuh. Iya. Nah, kita tiap bakar ayam kita kan ke tempat pemotongan ayam tuh langsung ke pasar. Iya. Minta potong 28. 28 potong kan kecil-kecil. Buat tongkrongan tuh kita udah PT-PT. Iya. Bakar pas pengen makan tinggal 20. Coba Wah 8-nya kemana tuh? diambil buat keluarganya. Udah gak bilang. Gak bilang. Pas kita tanya, kok tinggal 20 Len? Iya, buat adik sama mak gue. Terus kita mau gimana? Kok jujur? Len, ngomong gak apa-apa tau Len. Gue gitu. Kalau ngomong gak lu kasih tolol. Dia tuh ngerasa direpotin bang. Iya. Piring gue. Bener juga. Kecap gue gitu. Bener juga Dia sih. selalu begitu. Akhirnya baru ngaku. Setiap manggang pasti hilang. Oke. Iya. Nah dia bagian dari si podcast ini juga? Iya. Wah seru tuh. Iya. Itu ngebahas ayam potongan itu hilang. Tiap patungan nih. Tiap patungan. Patungan. PT-PT di tongkrongan. Len, jajan tongkrongan biasa kan. Beli sukro lah, beli apa gitu. Beli rokok segini. Tiba-tiba cemilan yang datang cuma satu. Cemilan kesukaan dia doang. Bam. Selai oleh. Gaw. Anak-anak tuh benci banget cemilan itu. Karena kan nyangkut di leher ya. Iya. Iya. Tahu kan lu? Iya. Minuman cuman granita gitu-gitu. Minum itu lagi. Kalau dia demen banget bang. Jadi tiap nongkrong beli itu. Kita tanya tuh. Lu kenapa sih selai oleh mulu? Ya kenapa emang gue suka. Gak mau ngaku tuh bertahun-tahun. Akhirnya pas di podcast kemarin dia baru ngaku. Kenapa lu beli selai oleh? Biar gue gak disuruh-suruh lagi. Oh iya. Jadi karena menunya beda, aku beli sendiri ah. Gitu. Itu ternyata enak ya nongkrong ngobrol sama temen kecil. Ya. Iya. Ini udah 2 episode. Udah mau 3 lah. Tayang setiap hari. Gak tahu gue masih bingung. Oh banking dulu. Yang penting bikin aja dulu lah. Bener. Nanti waktunya itu pos. Kan mereka profesinya 2 punya kerjaan kan. Iya. Kalau bisa misahin cakep tuh. Iya. Dia tuh dari Tangerang ke tempat gua mulu Pondok Gede naik motor. Buset. 2 jam ada? Iya, jauh lu lebar. Tangerang kota. Tangerang kota jauh. Jauh dari gua aja jauh, dari gue di Bintaro itu sejam bisa. Sejam. Bam. Perjuangan. Oke. Perjuangan. Itu setnya di mana? Di balai gue. Oke. Beneran tongkrongan banget bang. Oke. Nama podcastnya balai. Dapat ke balik. Balai. Anjing. Ya emang apa namanya? Kalau lu udah dapet tuh pos, nanti tuh bisa berimpact ke angkatan atas sama bawah sekolah lu. Gue gitu. Ada yang DM, Bro Riko, gue kakak kelas lu tahun segini, gue jadi nonton jadi keinget SMA 3. Nah, Oh iya. Iya jadi luas. Iya. Terusin. Harus terusin walau jujur dari Tangerang kota. Iya itu. Karena dulu gue ngerasa nih sama orang-orang ini nih bikin lagu, bikin apa. Tapi setelah gue naik kenapa gue lupa ya sama mereka ya. Kagak ngajak gitu gue ngerasanya. Oke. Tapi ada grup WhatsApp berarti mungkin selama ini. aja. Oh lawan aja. Oke. Kayak grup WhatsApp enggak, kita sering. Kadang gue tuh kalau ke tempat dia bang, namanya temen ya. Gak usah ngechat tiba-tiba. Datang aja. Kayak feeling nih orang ada di rumah nih. Iya bener. Dulu kita begitu bener. Iya. Dulu kita begitu bener. Anjir. Bahkan dia lagi gawe aja gue udah duduk aja di rumahnya. Dulu mah ada emaknya, ada apanya. Iya emang tapi bener. Sedekat itu. Tapi itu, orang kita masuk kamar aja bener. Iya, masuk kamar aja.
Itu deket tuh. Siapa aja tadi namanya 2? Tulen sama Cungkring. Wow. Yoi. Dua nama dari Michigan tuh. Tapi itu persahabatan benar. Cungkring kerja di kafe. Tulen itu Tulen. Oh, Tulen. Itu julukan kan? Julukan Nama aslinya? Rizky Aprianto. Rizky Aprianto. Rizky Aprianto. Yang satu lagi? Yuda Adi Nugroho. Yuda Adi Nugroho. Jadi kita tuh beda sekolah, cuman tongkrongan rumah aja bang. Oh, tongkrongan rumah. Iya. Bahkan kita tuh madol. Bolos tuh madol dulu. Iya madol ke sekolah teman kita. Grau. Keren. Buat uji nyali kita. Iya. Madol ke sekolah temen bang. Masuk ke kelas apa di kantin ya? Masuk kelas dong. Iya. Iya. Ada space kursi kosong ada? Ada pasti ada. Oke. Ada yang masuk kelas. Kalau gurunya terlalu killer kita cuman kantin-kantin doang gitu-gitu. Lolos aja tuh ya. Iya ngetes nyali. Gak jelas lah dulu STM. Tapi jujur lulus kan? Lulus. Lulus. Pindah-pindah tapi sempat. Enggak. Enggak. STM dari 1 sampai. Iya. Ya, oke. Yang pindah-pindah tuh itu doang. Apa? Sebelum STM tuh SMP-nya di pesantren gitu. Oh iya, Asafia itu ya. SD Asapia. SD. SMP pesantrennya Banten. Banten. Jujur kebal. Bob. Kebal malu. Banten tuh ya masih Tangerang kan? Tangerang. Iya. Tapi sana lagi ya? Iya, gue perbatasan sama Serang. Buset. Kresek. Wah, gue baru denger tuh. Daerah namanya Kresek. Ada dari Bunji-Bunjian. Ada Gua Kresek denger, bang di oh, ujung. gitu. Iya. Balaraja. Balaraja tahu Udah gua. pernah dengar? Iya. Nah, Balaraja lurus terus tuh, bukan ke arah Jayanti, bukan ke arah Serang. Balaraja lurus terus. Ternyata ada daerah loh di situ. Gue kira tuh udah kesekat aja tuh kayak kita main PUBG tuh ya. Gue kira tuh udah nggak ada lagi. Iya. Bentuknya. Aunya adalah. Ada lagi di ujung. SMP tulis itu. Pesantren gue ada di situ. Masih komunikasi juga sama teman-teman pesantren gue. Kalau dari kos gimana? Podcast juga dong kita ya bikinin. Jadi 2. Pesantren deh. Iya. Kayak nggak berani gue kayak pembahasan deh. Iya. Jadi lo ada sekarang ada konten baru yang lagi di develop nih ya, si YouTube itu ya, si podcast itu ya. Iya. Jadi gue podcast biar punya banyak lah, nggak satu doang kan. Namanya Bale. Iya, oke. Lo mau bikin clothing juga insya Allah. Insya Allah. Mau ada PH dan lain-lain. Terdekat deh Pos, tahun ini yang di depan mata apa yang mau lo kerjain nih tahun ini? Kayaknya kalau menghabiskan tahun ini ya. Iya. Kayaknya gue belum kepikiran apa-apa tapi gue lagi seneng banget pengen nyambut anak gue bang, jujur. Jujur. Bener. Anak gue sebulan lagi tuh gue kayak excited banget gue. Agustus dong? September awal. Oke. Iya. Gue kayak beli strollernya aja, beli tempat tidurnya aja. Gue kayak udah ngebayangin punya anak gue tuh. Iya benar. Iya. Jujur TK mahal. Jujur tuh. Gak apa-apa. Sekarang misalnya tahun ini nih masuk TK berapa? Pokoknya yang anak TK-nya udah bisa bahasa Inggris deh. Iya. Kayak ini segala kebutuhan ya, contoh ya. Karim nih. Ini kita ini aja ya. Iya. Karim. Diskusi pengen jadi bapak nih gue nih. Karim umur 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun setengah lah. 4 tahun setengah. Ada les. Ada les, terus sekolah dia udah bisa ada bahasa Cina, bahasa Inggris. Sebulan 15. Kayaknya di TK gue kecil ya dulu. Gak apa-apa tapi. Sebulan 15 bang. Buat biaya sekolahnya doang tuh. Semua itu udah les, udah termasuk ini sih, udah termasuk apa susunya dia popok apa susunya. Semua. 15. Yeah. Udah termasuk ke PIM ada mainan ngambil. Belum. Itu belum. Apa namanya? School trip beda lagi. School trip beda lagi. Kita ada main ke Kidzania Pacific Place beda. Beda. Kidzania tuh ya. Ada temen tiba-tiba di grup WhatsApp, Bu,
si Billy ulang tahun deh besok beliin kado. Allahu Akbar tuh gue ya nggak mungkin dong. Ada. Hadiahnya sabun nggak mungkin dong. Pokoknya berarti nggak mungkin. Ya, Buku digulung nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Terus nanti mungkin ya bini lo sih pasti biasanya ya ada grup WhatsApp sama ibu-ibu tuh. Ada tuh kalanya. Ada tuh ya. Ada Pak, aku meeting di ini harus ini buat perpisahan guru. Ibu-ibu nongkrong tuh ya. Jelas. Belum lagi masuk SD teman-teman gue udah pada bilang kok kita kan pasti suka anak kita aktif olahraga apa? Iya. Sekolah bola. Sekolah bola? Iya. Pak beli sepatu bola Messi Adidas. Aduh. Bener. Tapi sih kalau gue alhamdulillah gue alhamdulillah beneran ngalamin ada anak rezekinya ditambah. Alhamdulillah. Oh banyak anak, banyak rezeki bener tuh. Iya maksudnya ditambah rezeki. Jadi lo semangat aja. Karena Iya emang gue kan cita-citanya biar cari duit buat anak gue biar sekolahnya bagus. Gue percaya banyak rezeki karena kita sayang ngeliat anak kita tuh. Iya benar. Jadi kita lebih semangat kerja. Iya. Jujur waktu mau lahiran gue pup 3 kali. Jujur. Grogi. Oh grogi. Grogi. Lu sesar apa normal? Nah kemarin katanya sesar. Oh, iya. Terus pas periksa lagi jalur lahirnya udah kebuka tuh. Oh mantap. Tapi bini gue tegang jadinya. Oh, iya. Ya gue sebagai suami ya kan cuman bisa ya terserah kamu badan kamu kan. Betul. Gitu. Gue nggak tahu nih sesar apa ini nih. Lu normal sesar? Tadinya normal tapi jadi sesar. Oh, itu tegang juga tuh. Buset. Sesar tegang. Karena waktu itu tuh belum bukaan keberapa, udah sakit lah ibunya Karim nih udah sakit. Gue gak tega. Terus kayak yaudah nih sekarang nih. Gue kayak mau ujian deh, buset gue bilang. Gue dipanggil sama dokternya, Pak cepetan Pak jadi kamar mandi mulu. Iya. Deg-degan ya? Ya, jujur. Terus apa namanya? Nah rumah sakit gue cukup modern lah mungkin ya. Jadi si dokternya itu sesar pasang musik. Musik? Iya boleh, mau lagu apa Pak Riko? Baca gitu. Oh boleh request? Boleh, supaya dia lebih rileks. Ibunya atau dokternya? Kita nyala request. Oh iya. Cuma yang bawa speakernya si dokter. Oke. Itu terus juga alhamdulillah lah. Terus kita bayinya dibawa keluar dulu kan kayak dimandiin. Baru kita dipanggil tuh pos. Oke. 2 menit kemudian, Pak ini alhamdulillah jarinya lengkap apa-apa. Oh kalau gue udah periksa tuh sebelum lahir. Iya. Jari gitu. Cuma kan ada yang nggak kelihatan pos. Oh iya ya. Iya misalnya gue nggak tahu nih. Ada tanda lahir di mana kan ada yang. Oh iya itu nggak kelihatan. Iya kelihatan tuh. Jadi ya itu tuh menjelang hari itu tuh udah tuh kita udah. Oh deg-degannya di situ. Itu gue. Nah gue nggak tahu tuh karena lu cerita gue deg-degan nih sekarang. Iya, sebulan lagi ya. Sebulan lagi gue. Mantap jadi bapak itu sih lumayan merubah ini lu sih gaya hidup. Sama lu cari duit makin rajin mantep. Iya sih. Mantep Gue sih ngerasa udah begitu ya. Nah itu silakan dimulai tuh mainan-mainan dinosaurus. Mulai lo. Iya. Mulai. Jujur ya, bini gue kan bentar lagi mau lahiran kan. Iya. Bukan fokus ke gimana lahiran lancar, tapi udah beli boneka buat adikku. Wow, iya bener. Baju 1 tahun udah dibeli sama dia. Iya gak apa-apa. Terlalu excited. Bener. Takutnya kan udah gak model ntar setahun lagi dipakai. Gue gini sama anak gue gak mau anak kita manja ya gue bilang. Awas dia minta apa aja kita turutin. Ih gue gitu lagi. Alhasil. Saking sayangnya gue. Pak mau mainan? Iya yang mana? Gak bisa ya kalau orangnya udah ada ya. Gak bisa. Gue pengennya gitu sebenarnya. Iya coba. Iya benar. Coba itu juga si kecil apalagi lo full content creator karena itu juga bisa jadi ide-ide baru. Konten ntar. Nah gue gak tahu nih. Gue kan kerja di rumah. Ya justru bocil di rumah. Nah gue gak tahu nih apakah gue keganggu apa lebih ke motivasi nih. Motivasi feeling gue. Keganggunya kayak gue bakal main sama dia terus gitu-gitu. Motivasi feeling gue. Atau jadinya si konten ini emang jadi banyak anaknya lo bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Pungli sama anak gitu ya. Pungli sama anak. Iya sebulan lagi awal September. Iya. Pos thank you ya udah mampir Bang ya. makasih bang. Mantep nih dibantuin Apos mulu nih konten gue nih. Gue doain si ibu dan si bayinya sehat. Amin bang. Lahirannya lancar. Amin. Cowok cewek?
Cewek bang. Cewek. Semoga jadi anak soleha. Amin. Amin. Thank you udah mampir. Sukses terus buat Apos. Makasih. Gue Riko Lubis. Apos Tegal. Peace out.